Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hidayah. Saat ini saya sedang magang di Bimba AEO di cabang Pasar Kemis. Dan di sini saya akan menjawab soal-soal dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berfokus pada anak sebagai subjek belajar, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap dan atau small step system. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar peserta didik lebih mudah dan terfokus dalam pembelajarannya. Nomor 4, di Bimba, guru dan murid memiliki peran masing-masing. Apa peran guru dan murid? Peran guru adalah memberikan bimbingan kepada anak untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca. Sedangkan peran murid adalah untuk mengembangkan minat baca dan minat belajar serta menjadi pembelajar yang mandiri. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Classical system adalah semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Sedangkan jika individual system, anak-anak pada saat yang sama akan diberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing, kemampuan mereka masing-masing. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah motivator harus mempelajari dan mengenal karakter anak peserta didiknya. Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya, dan berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya adalah anak akan merasa dihargai karena keinginan mereka dipahami. Kebutuhan dan hak anak terpenuhi, dan anak merasa tidak merasa terbebani dan terpaksa dalam belajar. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah anak-anak tidak akan merasa nyaman dan senang belajar. Baik, kembali ke nomor 1. Yang B. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, dan bersemangat dan antusias dalam kegiatan bermain dan belajar. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kemampuan afektif. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasan, seperti membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Afektif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, baik kesukaan atau tidak kesukaan, seperti bernyanyi, berdialog, bercerita, dan lain-lain.
Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan kegunaan anggota tubuh dan dibagi menjadi dua, yaitu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Kegiatan psikomotorik kasar yaitu seperti menari, menangkap, melempar, atau meloncat. Sedangkan motorik halus seperti mewarnai dan menulis. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya adalah cara menerapkan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang C, nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Readiness adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Baik, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.